4 langkah setan dalam menyesatkan manusia. Ini kan kami sebutkan langsung apa namanya contohnya, tapi sebenarnya juga ada lagi 6 tahapan setan. 6 tahapan setan dalam 6 langkah setan dalam menggoda manusia. Tujuan utama setan itu apa? Satu, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan puncaknya. Tujuan paling besar setan dan mengikuti menjadikan manusia itu kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka semua meninggalkan zat yang telah menciptakannya, berpaling darinya, kemudian mengadakan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Indonesia sendiri itu sebelum masuknya Islam sangat kental sekali dengan nuansa kesyirikan, yang mana agama nenek moyang kita zaman dahulu itu ada yang menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Animisme itu kalau ada meyakini seseorang itu memiliki suatu kekuatan tertentu yang mampu melakukan hal-hal yang di luar nalar. Kalau dinamisme berarti mempercayai suatu benda mempunyai kekuatan tertentu. Makanya ada ritual mencuci senjata keris atau apa setiap waktu tertentu atau bagaimana, mungkin juga membersihkan punden-punden dan segala macam. Itu ternyata sampai sekarang masih ada pengaruhnya, masih ada efek-efek yang ditimbulkan oleh kepercayaan yang begitu mengental kepada masyarakat kita zaman dahulu. Tapi kalau setan tidak bisa untuk membujuk dan menggoda manusia untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan akan menggoda manusia dengan melakukan suatu perbuatan yang di bawah kesyirikan. Apa Pak? Melakukan dosa besar. Iya memang kamu muslim tapi kamu zina. Iya memang kamu muslim tapi kamu minum-minuman keras. Apa-apa dak titik elo ngombe. Kan gitu. Iki mumpung panggone dhewe mantu. Kowe nek ra ngombe ra ngajeni sing duwe hajat. Ayo sak gelase, ujung-ujunge sak prat entek. Nah itu. Memang dia sholat, memang dia puasa, memang dia sudah melaksanakan ibadah umroh atau mungkin sudah haji. Ayo mendem. Atau kalau tidak dijerumuskan kepada pintu-pintu riba, haji, ustaz, kiai, buya, gus, riba. Tapi tidak dihilangkan imannya, tidak dihilangkan status keislamannya, tetapi digoda untuk melaksanakan perbuatan besar, dosa-dosa besar, karena dia tahu bahwasanya apabila seorang muslim nanti itu meskipun ada setitik iman di hatinya, kalau nanti pada hari penghisapan kok amal keburukannya lebih berat daripada amal kebaikannya, di mana tempatnya? Ya batul dewa ini neraka Pak. Itu sudah merupakan sumpahnya setan. Wa bi'izzatika itu sumpahnya setan loh Pak. Itu bersumpah menggunakan sifat Allah. Nah kalau kita kalau kita bandingkan imannya iblis dengan iman kita itu belum tentu lebih besar iman kita loh Pak. Gitu? Iblis itu bisa melihat malaikat enggak Pak? Bisa. Siapa teman-temannya iblis? Para malaikat dulunya sebelum membangkang Allah ketika diperintahkan sujud untuk Adam. Itu teman ngobrolnya jagongan itu jagong itu. Kalian ngobrol kalian itu kalian para malaikat. Salah satu makhluk Allah yang paling taat itu dulu namanya sampai dinamakan menggunakan nama malaikat, yaitu namanya Azazil. Ya itu. Nah, apakah teman-teman kita yang notabene merupakan orang-orang yang berpegang teguh pada agama kita akan menjamin kita tidak ingkar kepada Subhanahu wa taala? Belum tentu. Saking karena setan itu sangat mengetahui tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Makanya ketika dia bersumpah itu bersumpah menggunakan
sifatnya Allah. Wa bi'izzatika, dan demi kekuasaanmu ya Allah, la ughwiyannahum ajmain, akan aku tipu daya selewengkan mereka semua. Siapa? Anak cucu Adam, kecuali hamba-hambamu yang terpilih, ila ibadaka minhumul mukhlasin. Ya. Itu. Maka karena saya nanti jam 8 kurang harus ngisi di ngitian. Ini saya sebutkan, ini nanti setelah kalau saya nggak cukup ada part 2-nya. Part pertama dulu, 4 langkah setan. Ini langsung contohnya, ya. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitab Bada'iul Fawaid. Beliau berkata, imsaku fuduli an-nadhar wal kalam wa ta'am wa mukhalatatin nas, fa inna syaitan innama yatasallatu 'ala bani Adam wa yanalu minhu waradahu min hadhihi al-abwab al-arba'ah, fa inna fudulan nadhar yad'u ila al-istihsan wa wuqu'i suratil manzur ilaihi fil qalbi wal istighal bihi wal fikrati fil bihi. Beliau mengatakan hendaknya menahan diri dari pandangan yang tidak bisa terjaga. Jangan banyak memandang. Ini langkah setan yang pertama. Setan akan memasuki pintu pandangan dengan banyak memandang suatu hal yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena banyak memandang itu, ya, banyak memandang itu akan menyebabkan kita ingin mendapatkan kebaikan atau kelebihan pada sesuatu yang kita pandang itu. Jenengan kalau ningali Pak, ini yang pedagang sapi, ada yang punya sapi gitu, gede ya, bang regane kalau kadang itu 35 jutaan. Jenengan pengen apa betul Pak? Pengen Pak. Jenengan nek ningali, kalau melihat rumah tetangga jenengan atau mungkin yang lain pas lewat di kota pinggir jalan, pemain latare ombo, ya. Niku saking gerbang sampai rumah niku bisa untuk main bola. Jenengan pengen apa mboten? Sak lebatan yo main ombomen ya. Itu kira-kira ketika kita memandang apakah sak lebatan atau akan kita Pak di tamat ini apa? Kita perhatikan dengan seksama. Pasti seperti itu. Nah, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyuruh kita, baik mukminin maupun mukminat, untuk menundukkan pandangan, menjaga pandangan. Wakul lil mukminina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Juga untuk kepada para perempuan, wakul lil mukminati yaghuddna absarahunna wa yahfazna furujahunna. Hendaklah mereka kaum muslimin itu menundukkan pandangannya. Jangan terlalu banyak memandang. Boleh nggak banyak memandang? Boleh. Pada perkara-perkara yang Allah perintahkan, pada perkara-perkara yang Allah bolehkan. Contoh, kalau sudah bersuami istri, pandanglah suami Anda ibu, pandanglah istri Anda bapak, sebanyak Anda inginkan, halal. Tapi kebanyakan suami istri itu ndelok wajah bojonya itu kowe nek Pak, kowe nek Bu. Hanya apa toh Pak? Enggak nang sekolahan divisui Pak kepala sekolah kebetulan kowe nek Pak wis kok iki sing tak eling-eling wajahe Pak kepala sekolah malah ngomong nesu jengkel wae. Padahal suaminya sendiri. Silahkan itu lihat banyak memandang kepada mushaf Al-Qur'an. Silahkan itu dipandang, dibaca. Banyak sekali kitab-kitab karya ulama yang belum sempat kita sentuh. Dengar nama saya belum pernah kita itu. Pernah dengar kitab Ihrosatul Lahfan Pak? Ihrosatul Lahfan itu karya kontemporer paling yang sangat meledak, karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Silahkan baca kitab itu, saya rekomendasikan. Itu
Ighosatul lahfan itu menyelamatkan orang yang hampir tenggelam. Ya, itu beliau di situ menyebutkan bagaimana itu hati-hati ada berapa, akan disebutkan berbagai macam tipu daya setan di situ. Silahkan. Itu suatu buku yang sangat menyentuh, bahkan menghujam hati yang paling dalam. Ini biasanya kesukaan teman-teman sufi gitu, yang suka mengolah batin gitu. Silakan dibaca itu. Kita buku ini pernah melihat kenapa kita harus memandang perkara-perkara yang Allah haramkan. Ini pintu pertama. Apa itu? Banyak memandang. Ya. Karena banyak memandang itu tadi akan menganggap baik yang dipandang, yang dilihat itu akan nancap di dalam hati. Pikiran pun sibuk membayangkannya hingga berpikiran untuk mendapatkan hal yang serupa. Gitu Pak ya? Punya mobil alhamdulillah, ya, ada yang punya Harry, ada yang punya Zebra, ada yang punya Kijang. Kok sudah ini bisa? Kok ini mobil saya ini 3 tahun 5 tahun kok herbivora semuanya? Saya tak ganti Carnivora, Jaguar, gitu Pak ya? Ada yang ganti apa lagi itu? Yang binatang-binatang bagus itu. Orang galak belas, oke, di rumah aku di gas mentok 80-90 kena jeglongan dia sak mobil kabeh goyang. Ini mobil herbivora terus bolak balik. Ganti yang apa Pak? Hibrid. Gitu? Iya. Tapi apa daya kemampuan tidak sampai, kan gitu. Tapi angan-angan akan menancap kuat. Itulah setan. Dengan walakuman niyan lahum, kata Ibu Sama, akan aku panjangkan angan-angan mereka. Dipanjangkan Pak, gitu. Setiap laki-laki saya sangat yakin jenengan nak pengen istri 4 Pak. Ayo ngaku. Jenengan kalau diberikan Allah keluasan rezeki, istri pertama menyetujui, pengen nikah kira mboten? Ayo. Ini mumpung ada di sini ibu-ibu. Allah berikan jenengan satu kenikmatan beribadah, berkumpul bersama orang-orang yang soleh, sugih, istri pertama juga soleha. Jelalan itu mau bersantai sambil ngopi malam-malam. Saya kok tadi sampainya kok saya kok kesibukan dengan pekerjaan rumah. Tak dulane kanca kopi. Ngono piye Pak? Nek ngoten pripun Pak? Mesti pengen, tapi apa daya kemampuan tidak sampai. Balang Mas ngasih tok panas ngurus burung kuming, munggah gendeng pendek kuwit sampai kejeruk sampai napa-napa sih itu ya kayak ngene apa meneh juru. Ibu-ibu jangan percaya kalau ada suami mengatakan kamu hanya satu-satunya, saya tidak ingin menikah lagi. Itu hanya pemanis. Pemanis buatan kita. Itu dalam hati setiap laki-laki. Saya juga seperti itu. Ingin, ya kan? Ingin menikah lebih dari satu. Banyak tujuannya, ya kan? Karena satu memperbanyak keturunan, 2 itu juga membantu kaum muslimat yang memang sekarang perbandingan wanita dan laki-laki itu wanita 4, laki-laki 1. Kalau laki-laki hanya menikah 1 wanita, terus lu sopo? Gitu. Kita itu ingin membantu wanita yang lain, ya kan? Yang ketiga itu meringankan beban rumah istrinya yang pertama itu. Kalau dewi, saisah dewi, masak dewi, unggah-unggah dewi, kita bawa menganak dewi, kuliahnya konco. Dan bagi pembantu kan bayari, gitu. Oke, silakan dipraktekkan. Efek samping tidak ditanggung oleh penasehat. Oke, silakan dicoba sendiri. Ya itu. Ini banyak memandang. Maka kalau kita banyak hati-hati ini terutama kaum perempuan. Kenapa? Karena wanita itu suka dipandang. Ini saya ulangi lagi Bu ya. Hati-hati kaum wanita.
wanita itu suka dipandang. Kalau tidak percaya, yang suka dandan sinten? Laki-laki atau perempuan, Bu? Laki-laki, betul. Itu kalau pas hari pernikahan itu, Pak, itu yang dandannya paling ribet siapa? Entah rambutnya itu kasih itu rambut sambung itu loh, Pak, sanggul ditancuki pohon durian, pohon kelapa, pohon singkong, apa segala macam dengan berbagai macam bentuknya itu. Gitu. Itu yang yang sudah kelebihan berat badan ditagih sampai nyakitat, bukan karu-karuan. Yang ribet siapa? Perempuan. Jangankan yang seperti itu. Kedua mempelai itu yang lebih murah itu dandanan siapa? Perempuan. Bahkan yang katanya itu ustaz, katanya itu ustazah, kalau pas menikah juga bajunya juga sayaknya itu, Pak? Gaun, saya. Gaunnya itu sampai dipegangin 6 orang ke belakang. Ini arahnya pelakar apa? Mulai ke pelaminan. Gitu. Hati-hati perempuan, terutama di media sosial. Ibu, jangan dipungkiri, jangankan itu adalah makhluk yang paling mudah dirayu. Sekali dapat like langsung, semangat. Posting di media sosial, makan seblak guys, gitu, sambil difoto selfie gitu. Masa Allah kan cantiknya segala macam. Besoknya nyeblak lagi sampai like-nya habis. Gak ada yang like lagi, baru ganti makanan. Jelapan J. Cobi jenengan pakai jilbab hari ini. Aduh, ketemu sama teman-temannya. Mbak jilbabnya jenengan maafin menupani hijau, rupanya biru. Iya toh, seminggu hijau terus. Ya kue mama didinggo. Nanti kalau ada jilbab yang dipakai itu, Pak jilbabnya nonton toh enggak? Bukan cek cocok, itu langsung dijual. Kalau enggak dikasihkan pada orang lain. Dia apa buatan? Ibu-ibu, ya hati-hati. Karena memang yang lebih enak dipandang berdasarkan hawa nafsu itu wanita. Laki-laki itu tidak enak dipandang, Pak. Makanya kalau jenengan lihat baliho semuanya di jalan raya itu, papan-papannya kan tidak ada gambar foto laki-lakinya. Mau iklan apapun, iklan sampo, sabun, sampai oli mesin, itu gambarnya makhluk yang bernama wanita. Top ban gambarnya wanita. Ya apa hubungannya top ban? Gila, oli mesin sama wanita. Mereka jarang ganti oli mesin kok. Kalau belum motor itu beredek, mandek gitu, itu belum ganti oli. Dibuka itu sudah, jangankan setetes pun, Pak, itu sudah berkarat gitu. Iya. Hati-hati, banyak memandang. Ini pintu yang pertama. Pintu yang kedua, ya. Nah, ini ada riwayat yang lain dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata tentang pandangan sekelibatan. Saat itu Rasulullah SAW anna dari pujaah Fa'amaroni an asrifa basari. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai pandangan yang tidak disengaja, pandangan saklibatan. Apa saklibatan bahasa Indonesianya? Sekilas, betulnya ujuk-ujuk tiba-tiba. Maka beliau memerintahkanku supaya memalingkan pandanganku. Sebab mayune, jangan terus Pak dipentelengi. Nabi menyuruh Jarir bin Abdullah untuk memalingkan pandangannya. Nah, terutama yang mohon maaf perempuan-perempuan muslimah yang awam itu, selain dandan ketika keluar rumah, parfumnya na'udzubillah. Saya di di lampu merah itu tiba-tiba mencium bau wangi. Kok wangi banget? Saya jalan pulang, ternyata ada wanita seberang saya. Setelah 3 menit baru nyalip, wow iki sosoknya. Itu yang dipakai itu parfumnya berapa liter?
Mohon maaf. Kalau bapak-bapak itu jenengan apa namanya, kalau jenengan perhatikan, itu kalau tidak ada masjid yang menyediakan minyak wangi, tidak akan pernah menyentuh namanya minyak wangi. Itu bapak. Kalau mandi sampoan secara alhamdulillah. Biasanya nggak mau sampoan, paling biasa bunga. Iya Pak. Dengan mandi itu berapa kali sehari Pak? Kalau Bu, biasanya berpisah. Nah orang yang terpaksa mandi wajib. Karena kalau nggak mandi nggak bisa sholat. Yang kedua, banyak bicara. Ini pintu yang kedua. Tadi yang pertama pintu mata, yang kedua pintu lisan. Banyak bicara. Ada pepatah Arab mengatakan man kasura kalamu kasura foto uhu. Barang siapa yang banyak bicaranya banyak salahnya. Gitu. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Ini hadis muttafaq alaihi ini. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik. Jika tidak, diamlah. Dan berkata baik itu perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, perkataan yang jujur, perkataan yang lurus. Maka kalau dalam kaidah fikih itu al-amru bisayyi nahyun 'anil bihi. Perintah untuk melaksanakan suatu perbuatan itu berarti larangan daripada kebalikannya. Kita diperintahkan berkata baik, berarti larangannya apa? Berkata buruk. Kita diperintahkan sholat, berarti kebalikannya apa? Larangan meninggalkan sholat. Begitu pula larangan terhadap sesuatu berarti perintah untuk kepada kebalikannya. Larangan dari minum khamr, ya kan? Berarti kan minuman yang memabukkan. Berarti perintah untuk meminum minuman yang tidak memabukkan. Gitu. Dilarang memakan bangkai, maka apa? Perintah untuk makan selain daging yang selain bangkai. Larangan untuk makan daging yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, berarti perintah untuk menyebut nama Allah ketika menyembelih. Seperti ini. Nah, ini pintu yang kedua. Ya. Kemudian dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau adalah sahabat yang diutus oleh Nabi ke Yaman untuk mengajari penduduk Yaman Al-Quran, ya, ilmu agama. Beliau bersabda kepada Mu'adz, "Qadiyaka ummu wa hal yakubun nasa fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Ya. Ini takilat kaku muka itu semoga ibumu kehilangan. Itu kalau kita simakkan. Tapi kalau dalam bahasa itu merupakan suatu ungkapan apa namanya untuk meminta perhatian. Talibat siadat apa? Bolimahan kubulan itu kata-kata ungkapan-ungkapan bahasa Arab, ya, tapi digunakan untuk apa? Memberikan tekanan dalam perkataan selanjutnya. Beliau berkata, tidaklah manusia tersungkur di neraka dengan wajah atau atas hidung mereka terlebih dahulu, melainkan karena sebab lisan-lisan mereka. Lisan-lisan mereka. Betapa banyak, bahkan Nabi pun mengatakan la yadkhulul jannata nammamun, tidak masuk surga pengadu domba. Adu domba itu pakai apa Pak? Pakai tangan. Atau pakai mata? Nah, bisa nggak? Mengadu domba. Itu sudah tahu ada dua temannya berselisih, malah dikompori. Bukan dikompori, Bu, diuncali bawa motor bensin. Dan tambah apa semakin meledak-ledak gitu. Itu karena apa? Lisannya. Bahkan kita ternyata ketika sedang ngobrol santai saja, terkadang kita melakukan suatu kesalahan dalam lisan kita. Orang yang aku ya paling orang menunggu. Aku paling nek begini mung 11 rakaat iso ku sak ngono kok kan. Ya nek alat jane nek 20 ki iso jane tapi kan sesuk aku kudu ning pasar esuk. Jadi cukup aku kan mau tahajud 11 rakaat saja. Dari mana asalnya?
lisan, menyebabkan penyakit ya sombong. Dari mana? Lisan. Kan gitu. Lah ngene ra iso tak udeke luwe wong ngene ya dolan ketok ra iso. Gara-gara lisan. Padahal sedang apa? Kerja bakti mengetar masjid kadang. Ya, kita ingin berbuat amal soleh, ingin mendapatkan amal jariah. Tapi karena yang mengudek-udek itu tidak tepat, lambat, ngomongnya kok suwe menurut tak udeke, gawean ketok ngene bae kok. Dari mana? Lisan. Terkadang dari suami itu juga terjadi. Sesama teman antara guru dengan dan lain sebagainya. Yang ketiga, banyak makan. Banyak makan. Ya. Ini dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma'ala adamiyun bi'an saran min batni bihasbi bini adama ukulatun yukim sulbahu fa in kana la mahalah fasulus li ta'amihi wa sulus li sarabihi wa sulus li nafsihi." Tidak ada tempat yang dipenuhi anak cucu Adam lebih buruk daripada perutnya. Ya. Cukuplah untuk anak cucu Adam itu beberapa suapan saja yang menegakkan tulang belakangnya. Nah, kalau memang menjadi suatu keharusan memang harus makannya agak banyak, maka cukup sepertiga untuk makanannya, sepertiga perut untuk minumannya, dan sepertiga untuk nafasnya. Tapi kebanyakan kita ya 3/4 untuk makanan, 1/4 lagi untuk minuman, 1/4 untuk nafas. Kalau habis buka puasa menggeh sholat tarawih. Imam baru sholat isya baru rakaat kedua, rukuk Allahu Akbar, naik ke atas tidak. Nggak bisa ngomong apa? Rabbana walakal hamd. Saking waletnya, saking penuhnya dia memenuhi perutnya. Jangankan makanan bu, sekarang manusia zaman sekarang itu menaikkan level. Tidak hanya berupa nasi, rendang dan sebagainya, aspal masuk perut. Ini mungkin menara masjid bu, masuk perut bu. Betul bersandos. Banyak pak. Jembatan itu deh, batunya masuk perut. Ya. Iya, bahkan solar pun masuk perut. Yang kemarin katanya itu jumlahnya sampai 937 triliun itu kan bensin diminum pak. Dengan apa? Minumnya kalau makan malam. Baju putih, kopi, orang miskin dengan pak. Wong sugih itu nek makan malam, itu makanannya itu steak, alet, gitu. Sama apa kalau jenengan biasa makan kentang goreng, itu mereka makannya apa namanya itu kayu ulin goreng. Dimakan kayu ulin, dimakan kayu jati segala macam. Break dulu azan, nanti kita teruskan sebentar lagi, tinggal satu lagi. Monggo silakan azan terlebih dahulu. Monggo Pak, azan dulu. Yang pencurian, adanya pembunuhan, pembegalan segala macam, pembunuhan hutan, bahkan gara-gara mementingkan perut manusia, alam rusak. Sungai-sungai tercemar, lautan tercemar, hutan-hutan tergunduli, longsor, banjir, akhirnya mengakibatkan korban meninggal dunia yang tidak sedikit jumlahnya. Gara-gara apa sumbernya? Hutan-hutan dibakar diganti dengan kebun-kebun sawit, kebun-kebun karet dan sebagainya. Padahal yang namanya pohon sawit, yang namanya pohon karet kan tidak mampu menampung kandungan air tanah sebanyak pohon-pohon yang lain. Coba jenengan ke gunung itu, selama gunung itu banyak pohon pinus semaranya, insya Allah aman daripada
longsor dan erosi. Kenapa? Karena pohon-pohon inilah yang mampu banyak menyerap air tanah sehingga tidak muncul ke permukaan tanah, menyebabkan apa? Longsor. Gara-gara apa? Perutnya. Ternyata apa? Manusia lebih butuh kayunya untuk dijual, memenuhi kebutuhannya. Kira akhirnya hutan-hutan di gunung dibuli. Ya, akhirnya semua sampah-sampah numpuk di sungai dan lain sebagainya karena apa? Perut manusia. Limbah-limbah pabrik dibuang kemana, Pak? Mau di Magetan, mau dimanapun, buangnya kemana? Sungai. Alam rusak karena mementingkan memenuhi perut sebagian manusia. Itu. Yang keempat dan yang terakhir, banyak bergaul melalui pergaulan. Nah, makanya dalam Islam 4 pintu ini dibatasi sekali. Ya, memandang itu tidak boleh. Memandang yang diboleh, memandangnya seorang laki-laki kepada perempuan menurut Imam Syafi'i ada 7. Ada yang boleh, bahkan ada yang haram. Termasuk yang boleh itu apa? Ketika itu disebut sama beliau itu bagian-bagiannya. Hanya boleh wajahnya saja. Apa? Ketika wanita menjadi saksi atau ketika transaksi jual beli atau ketika sedang nazar sebelum menikah. Jangan saya kan mau menikah ini Pak, saya lihat semuanya ya nggak boleh. Hanya wajahnya saja untuk memantapkan hati. Maksudnya malah lebih baik nggak usah nador-nadoran, ya kan? Jangan kita nih mawon. Aku ayu kok kawinnya anakku. Orang Arab zaman itu seperti itu. Sebelum anak perempuan itu balik, itu dititeni, nanti kalau sudah waktunya dewasa akan dijodohkan dengan anak laki-lakinya. Seperti itu. Ya. Yang keempat ini banyak bergaul. Pergaulan dalam Islam itu bukan pergaulan yang tanpa batas, melanggar bahkan norma-norma sosial. Gitu. Sekarang anak zaman sekarang generasi kita itu, ya, baik di lingkungan rumah, baik di lingkungan sekolahan maupun yang di tempat yang lain, ternyata pergaulan mereka antar jenis lawan jenis itu telah melampaui batas. Ya. Jangan biasa Pak melihat anak-anak sekolah laki-laki perempuan makan bersama di warung. Biasa nggak? Itu boleh nggak Pak mahram yang selain mahram untuk bahasa tuturnya? Sudah dewasa, masuk masa-masa SMA, gitu? Mereka melakukan kegiatan bersama sekolah. Apa itu camping atau mungkin kemah, masuk ke sungai bersama-sama, basah-basahan. Hati-hati. Disitulah setan akan menancapkan kuku-kukunya. Dan fitnah terbesar sejarah manusia itu adalah wanita. Bani Israel menjadi menjadi kaum yang Allah berikan label al-maghdubi alaihim, yang dimurkai. Kenapa? Karena mereka tahu ilmunya nggak mau praktek. Kalau orang Nasrani itu ad-dhalun, ghairil maghdubi walad dhalin, al-maghdub itu orang-orang Yahudi, ad-dhalun itu yang sesat adalah orang-orang Nasrani. Orang Nasrani semangat beribadah tidak ada ilmunya. Kalau orang Yahudi Bani Israel tahu ilmunya disembunyikan, tidak mau mempraktekkan. Jadi orang yang dimurkai. Dan fitnah pertama kali yang menimpa Bani Israel adalah wanita. Makanya Allah menyebutkan fitnahnya wanita itu sangat besar sekali. Inna kaidahunna azim, itu perkataannya Azizu Misra, pembesar Mesir di zaman Nabi Yusuf kepada istrinya siapa? Zulaikha, ketika hendak membujuk Nabi Yusuf untuk berzina dengannya. Dan terjadi ketahuan duluan sama siapa? Suaminya itu. Itu menyebutkan inna kaidahunna, sungguh tipu dayamu. Itu bukan menunjuk satu orang perempuan. Inna kunna itu dhamir untuk jamak, dhamir untuk orang banyak, kata ganti orang banyak, itu kunna. Sungguh tipu daya kalian wanita azim, sangat besar. Allah menyebutkan dalam ayat lain apa? Inna kaidah syaitani kana dha'ifa, sungguh tipu daya setan itu lemah. Gitu loh.
Maka lebih kuat mana? Setan atau perempuan? Tipu dayanya perempuan. Makanya perempuan terkenal apa? Waqar nafi buyutikunna wala tabarrujna tabarruj jahiliyatil ula. Dan menetaplah kalian, diamilah kalian rumah-rumah kalian, dan janganlah berdandan layaknya dandanan wanita-wanita jahiliyah tempo dulu. Itu wanita. Salah satu yang menyebabkan saya itu menyuruh istri di rumah dia ini Pak, takut ayat ini. Guys, selain yang memang anak semakin banyak dan kecil, nanti kalau keluar rumah nanti tambah repot lagi, guys yang mahwai. Insya Allah ada yang mencukupi, kan begitu. Maka suami yang baik itu adalah suami yang meratukan istrinya di rumah. Ratu itu tidak pernah keluar istana, paling jalan-jalan di halaman istana, nyapu, makan bebek. Itu kan hiburannya para ratu zaman dulu Pak ya, Ratu Balkis dan sebagainya itu, Ratu Elizabeth itu kalau jalan-jalan itu bukan di pasar-pasar umum, tidak boleh seperti itu. Itu siapa? Pelayannya, suami. Nah itu. Kalau ratu-ratu itu ya di halaman belakang rumah, itu kan di kolam-kolamnya itu kan ada bebek dikasih makan, kita ada ayam dikasih makan, sapu-sapu, nguyat-nguyat itu pohon yang daunnya sudah kering, kan gitu. Ya, sedikit lah masak-masak kecil-kecilan. Kalau masak jangan terlalu serius Bu. Betul, masak itu sekali masak 5 menit jadi, gampang Bu itu. Ya, ambilkan dedaunan, cuci, bulekan sambal sudah selesai. Gitu Pak? Dengan kalau pergi ke warung keluar beli pecel lele Lamongan itu bagaimana prosesnya? Nasi goreng, putih-putihan, palapan sambal selesai, sudah ribet. Gitu Bu? Ibu-ibu loh, aku pengen mas ngelenjang, semur, lodeh, sampai tangannya keperang, keparut segala macam. Kok ribet sekali tuh dengan masak itu simpel, yang penting enak. Simpel Pak, gitu? Simpel. Apa? Yang penting enak. Prosesnya kami para laki-laki tidak mau tahu. Ya, banyak bergaul. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari bahwasanya Rasulullah bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu berada di atas agama teman karibnya, maka hendaklah ia memperhatikan siapa yang ia jadikan sebagai teman karib. Ya, agama di sini adalah apa Pak? Sikap, perbuatan, dan tabiat, watak. Kalau kita biasa bergaul dengan orang-orang yang wataknya misuh, maka kita akan terbiasa misuh. Misuh itu apa kalau bahasa Indonesianya? Misuh. Apa? Mengumpat ya, mengumpat. Kalau teman-teman se-circle kita, saya baru tahu kata circle itu adalah wilayah pertemanan. Itu bahasa sosmed. Saya tahunya circle buat gergaji itu. Karena bapak saya kan dulu punya pengergajian kayu. Wih circle-an gajinya gimana? Di circle tahu. Ya kan bapak-bapak di circle itu. Ya. Kalau tahu namanya circle itu merupakan wilayah pertemanan. Ya, kalau teman-teman yang meminum khamar, maka dia juga akan terbiasa meminum khamar. Kalau lingkungan pertemanannya itu lingkungan penjudi, lingkungan perzinahan, lokalisasi, kira-kira ya apa ada di situ? Satu orang, ya kan, yang ngajak ke masjid, ayo enggak, yuk nang masjid, ojo nang dagange. Iya, karena seseorang itu akan berada di atas agama teman karibnya. Ya. Maka lihatlah siapa yang kita ajak jadikan sebagai teman karib. Ya. Tidak semua orang itu bisa
bisa kita jadikan sebagai teman karib. Oh ini bisa dijadikan sebagai teman bisnis. Nek teman ngaji nggak bisa macam-macam ini. Oh iya kalau orang ini itu bisa diajak kerjasama orang lapangan, gitu. Diajak dikir raiso ini. Oh iya kalau orang ini tuh diajak kajian, ya. Saya tidak tahu. Dengan yang lebih ahli biasanya. Ya. Yang di pasar juga seperti itu. Bagaimana jual beli. Makanya biasanya kalau ada ustaz-ustaz, ada orang-orang pondok, kok soal jual beli itu modal utamanya itu la haula wala quwata illa billahil rugi untung bismillah terus Pak. Tidak tahu retorikanya bagaimana, pasarnya itu gimana, ini saya bagaimana cara jualannya, itu biasanya bermodal bismillah. Kok jadi berkembang alhamdulillah gitu kan. Ada minta lebih gitu saja. Kalau rugi dia coba lagi, kan gitu. Ada belum? Tidak tahu caranya, tidak tahu itu langkahnya. Maka jangan sekali-kali kita menganggap setiap teman itu sama. Ada tempatnya masing-masing. Seperti itu. Apalagi itu lawan jenis. Jauh itu ada batas yang tidak boleh kita lewati. Kalau sekedar untuk koordinasi monggo tidak masalah, itu kan karena maslahat. Kita mengadakan acara di lingkungan RT ataupun yang lain, itu kan perlu koordinasi yang mengkoordinasi ibu-ibu siapa, bapak siapa, kita koordinasi tidak masalah. Tapi dalam tahap yang sewajarnya. Itu bab muamalah seperti itu tidak masalah. Karena hukum asal muamalah itu apa, Pak? Boleh. Hukum asal muamalah itu adalah apa? Al-mubah, boleh. Sampai ada dalil yang melarangnya. Contohnya apa? Muamalah yang dilarang oleh Subhanahu wa taala. Muamalah menikah dengan saudara sesuai. Baik. Sudah waktunya berpress. Baik, ini 4 langkah dan pintu setan untuk menjerumuskan manusia. Kalau jadi ini merupakan pintu-pintu setan untuk menjatuhkan manusia ke dalam dosa-dosa besar. Dari mata bisa menjadi dosa besar. Dari apa Pak tadi? Selain mata, lisan bisa menjadi dosa besar. Karena seseorang masuk Islam dengan lisannya, keluar Islam bisa dengan lisannya. Yang ketiga dari perutnya, ya kan? Itu bisa jatuh dalam dosa besar jika yang dimasukkan dalam perutnya adalah yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang keempat. Kalau setan tidak bisa menjatuhkan manusia di pintu pertama, coba pintu kedua. Tidak bisa pintu ketiga, tidak bisa pintu keempat, tidak bisa balik lagi pintu pertama. Begitu seterusnya sampai suatu saat entah nanti 3 tahun kemudian, 4 tahun kemudian, bahkan kalau bisa sampai akhir nafas yang dia hembuskan jatuh kepada dosa besar. Tahu-tahu melakukan nafas kafiran. Siapa yang tahu? Iblis, setan tidak akan pernah berhenti menjerumuskan manusia sampai nafas hilang dari badannya. Ingat itu. Ya, apalagi hari-hari dosa seperti ini, sudah gentar sekali. Ya. Jangankan ustaz, jangankan kiai, buya, nabi saja digoda oleh setan. Nabi Rasul pun digoda, ya. Dan diganggu oleh mereka. Silahkan jenengan baca sirah para nabi itu bagaimana sirahnya Nabi Ibrahim ketika hendak membangun Ka'bah. Beliau harus melempari apa? Setan. Bahkan ketika hendak menyembelih putranya Nabi Ismail, ya, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali kisah-kisah bagaimana mereka selalu berupaya semaksimal mungkin dengan segala sumber yang mereka miliki untuk menyeret kaki kita ke dalam neraka. Sekali lagi, setan tidak akan menjerumuskan kita ke dalam dosa besar makhluk
tetapi dengan cara langkah demi langkah, sedikit demi sedikit, bukan dari melaksanakan dosa kecil, tapi dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan sunnah. Mandak sholat sunnah rawatib kalau qobliyah, ora sah qobliyah rapopo kan sunnah, ora sah ba'diyah kan sunnah, ora sah duha wis telat, ora sah duha ora iso mangan, ora sah tahajud ora iso ning pasar. Tahajudmu kalau masih tahajud, kalau masih tetap tahajudmu aja suwi-suwi, aja 11 rakaat, 8 rakaat saja, nanti satunya witir. Nanti akan terus dikurangi sampai dia nanti hanya sholat tahajud 1 rakaat sampai meninggalkan tahajudnya. Gitu, tahajud bisa ditinggalkan, ganti duhanya, ganti qobliyahnya, ganti ininya, sampai nanti dia akan menjumus seseorang itu sholat rojo engko wala popo setejo zuhurmu kowe jam 1. Iki sik dawu sholat isyae engko wae jam 11. Digoda manusia untuk memolor-molorkan, mengundur-undur waktu sholatnya, sehingga dia menjadi orang-orang yang meremehkan sholat. Dan sholat itu satu-satunya ikatan terakhir seorang muslim. Kalau sudah tidak sholat kafir. Kalau masih sholat dia meninggal, jenazahnya diurusi sebagaimana jenazahnya orang Islam. Kalau tidak ya sudah, menurut kata orang-orang kafir, tidak disolati dan tidak dikafani mungkin, atau mungkin tidak dimandikan Pak kalau orang kafir itu Pak, dan tidak boleh dikuburkan di pemakaman orang-orang muslim itu. Sehingga dia dengan langkah-langkahnya itu di ujung hayat seorang manusia, seorang muslim mampu untuk menjatuhkan muslim tersebut ke dalam lembah-lembah kekafiran. Wa na'udzubillahi min dzalik. Baik, kita masuk sesi berpres langsung saja. Ibu-ibu dulu ini. Ya, ada mie, ada